Analisis makro. Set berada di Kecamatan Jagakarsa. Jagakarsa merupakan sebuah subdistrik yang ada di Jakarta Selatan, salah satu kota administrasi di Jakarta. Sebagai salah satu wilayah paling selatan di Jakarta Selatan, Jagakarsa memiliki tingkat elevasi tanah yang lebih tinggi, yang rata-ratanya 52 mdpl, serta iklim yang lebih tinggi dibandingkan dengan seluruh subdistrik di Jakarta, yang memiliki rata-rata 25 derajat sampai 27 derajat Celcius. Analisis meso. Kelurahan Cipendak. Cipendak merupakan salah satu dari 6 kelurahan di Kecamatan Jagakarsa yang memiliki 62 RT dan 6 RW, serta merupakan kelurahan yang paling selatan di Jagakarsa, serta berbatasan dengan Depok. Untuk batasan wilayahnya, di sebelah utara adalah Kelurahan Ciganjur, di sebelah selatan adalah Kecamatan Beji, di sebelah timur adalah Kelurahan Slengseng, dan di sebelah barat adalah Kecamatan Limo. Luas wilayahnya mencapai 397,5 hektar. Adapun jumlah penduduknya mencapai 31.512 jiwa. Riset 2011. Analisis mikro. Lokasi berada di Jalan Asaleh, Cipendak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Batasan wilayahnya, di sebelah utara ada Masjid Jami Asyakirin. Sebelah selatan Ruko Jalan Asaleh MKV. Sebelah timur Mie Ayam Donoloyo. Sebelah barat Gado-Gado Ibu Nur. Sinar matahari dari arah timur sangat baik untuk kesehatan jika pukul 8 sampai 10 dan bagus juga untuk ruang terbuka hijau. Jadi posisi bangunan cocok jika melebar dari arah timur ke barat. Sinar matahari dari arah barat sangat cerah pada waktu siang dan sore hari. Menggunakan buffer agar semua cahaya diminimalisir untuk masuk tapak. Tanggapan yang harus dilakukan yaitu memberikan penghalang tidak secara langsung terhadap bangunan agar meminimalisir paparan langsung sinar matahari. Solusi pertama, memanfaatkan pepohonan yang ada untuk memilter sinar matahari kepada bangunan. Solusi kedua, respon bangunan terhadap paparan sinar matahari yaitu dengan menambahkan sun shading untuk membuat pemecahan sinar matahari pada kondisi dalam bangunan. Analisis vegetasi. Hasil analisis vegetasi yang banyak berada pada Jalan Asaleh, sedangkan Jalan MKV hanya sedikit. Vegetasi yang sudah ada terlihat tidak beraturan. Vegetasi yang ada di set ini adalah pohon, sedangkan taman atau ruang terbuka hijau hampir tidak ada. Tanggapan. Pohon juga sebagai penahan angin yang kencang dan sekaligus sebagai penyebab udara kotor yang ada di sekitar jalan tapak. Penataan vegetasi akan ditata ulang kembali dan sisi yang terkena sinar matahari, khususnya sisi barat, akan ditanami vegetasi sebagai barir alami. Analisis utilitas lingkungan. Hasil analisa, tiang listrik yang berada di sepanjang Jalan Asaleh dan MKV tidak terencana dengan baik, saling tumpang tindih sehingga mengurangi keindahan lingkungan sekitar. Tiang penerangan jalan belum tersebar secara baik, seringkali ditutupi pohon sehingga penerangan untuk malam hari terhalangi. Untuk solusinya, kabel serta utilitas lingkungan yang lain akan dipindahkan ke dalam tanah sehingga lingkungan tidak terlihat berantakan. Yang kedua, tiang penerangan jalan akan disebar secara merata. Analisis kebisingan. Hasil analisis tingkat kebisingan tinggi bersumber dari Jalan MKV dan Jalan Asaleh. Juga terdapat pertigaan yang menghubung dua jalan ini. Untuk tanggapannya, sisi yang terkena tingkat kebisingan tinggi dapat ditanami vegetasi dan peninggian tanah. Pengganti pagar konvensional sebagai barir alami
suara serta pembuatan kolam yang diharapkan dapat memudarkan kebisingan. Tingkat kebisingan yang tinggi bisa dijadikan sebagai zona publik, tingkat kebisingan yang sedang bisa dijadikan zona semi publik, tingkat kebisingan rendah bisa dijadikan sebagai zona privat. Analisis view. Hasil analisa, set memiliki view utara dan selatan yang menarik dibandingkan view timur dan barat. Solusi yang pertama adalah pemanfaatan view keluar terhadap tapak sekitar dengan memfokuskan titik utama view dengan daerah sekitar. Solusi kedua, membuat view ke dalam bangunan mengutamakan pengolahan ruang luar. Analisis angin. Hasil analisa, angin laut bertiup dari arah selatan ke utara maupun sebaliknya. Terdapat juga angin yang arahnya tidak menentu. Solusi yang pertama adalah konfigurasi bangunan menghadirkan pohon peneduh di halaman yang dapat menurunkan suhu. Yang kedua, mengalirkan udara panas dari bawah ruang ke atas. Yang ketiga, ventilasi silang. Angin dapat menjangkau seluruh ruang.